Benar nggak sih kalau pelet suku Dayak sampai nggak ingat pulang? Bener, dan ada yang lebih parah. Pelet orang Dayak bisa menghilangkan kelamin laki-laki. Salam tabiakan Pahari Samandiai. Perkenalkan, aku Andriaan, dan perkenalkan juga salam yang aku sebutkan itu salam dari suku Dayak Ngaju yang artinya kurang lebih salam kepada saudaraku sekalian, gitu. Ya, jadi ini adalah konten pertamaku untuk menjawab konsultasi yang masuk ke DM Instagramku tentang perihal gangguan gaib ataupun pengalaman-pengalaman gaibnya. Aku peringatkan di sini, bagi kalian yang berbeda pandangan denganku, aku persilahkan dan aku tidak mengusir kalian. Karena setiap orang punya hak untuk memiliki pandangannya masing-masing. Jika kalian menyukaiku, silahkan. Tapi jika kalian tidak menyukaiku, aku juga tidak bisa memaksa kalian agar kalian menyukaiku. Langsung saja, ini kemarin rame yang nge-DM dan hari ini aku mau bahas tentang pelet ya. Yang masuk ini dari oh nggak jadi, Kak minta solusi, tolong solusi. Tapi dia minta disembunyikan identitasnya. Bingung aku bagaimana cara menyembunyikan identitas orang. Maksudnya disamarkan mungkin ya. Sini Kak minta tolong solusi, umurku 23, jalan 24. Aku sulit banget buka hati untuk laki-laki karena pernah patah hati yang dalam banget. Aku dikenalin kakakku cowok, dia umurnya 25. Anak pertama dari 3 saudara. Orangnya jauh dari kata-kata ganteng. Jauh dari kata-kata ganteng. Halus banget dia ya. Halus banget kalimatnya itu. Tapi dia nggak menghina. Ini bagus lah pemilihan katanya. Tapi dia kaya banget. Jauh dari kata ganteng tapi kaya banget. Nggak masalah ya kan? Tapi yang bikin aku penasaran bukan hartanya. Jujur, oh bagus nih orang. Awalnya niatku cuma ingin morotin doang. Tapi katanya nggak tergiur sama harta, tapi mau morotin gimana sih? Tapi makin kesini aku mulai tertarik karena menurutku dia orangnya baik dan bertanggung jawab. Oh, I see. Jadi dia nih sebenarnya tidak, gimana ya kalimatnya? Dia tidak memandang harta, tapi ada pikiran mau morotin orang. Akhirnya jatuh cinta gitu. Aku nangkepnya gitu sih. Nah, jadi orang tuanya ingin dia nikah secepatnya, tapi dia sudah punya pacar dan orang tuanya tidak merestui hubungan mereka karena ceweknya itu agamanya non-muslim, gitulah, dan keturunan Dayak asli. Emang kenapa kalau turunan Dayak? Aku turunan Dayak. Aku mundur aja atau gimana ya Kak? Satu sisi mulai ada rasa, sisi lain cewek itu kayak ngajak dia masuk ke agamanya. Makanya aku takut kalau sampai dia pindah agama, Kak, sedangkan dia itu harapan besar keluarganya. Jujur aku bagaikan buah si malakama. Gini sayang, Cile manggil orang sayang, iya kan? Oke. Dia ini tadi dikenalkan sama laki-laki yang katanya jauh dari kata ganteng tapi kaya. Awalnya nggak tertarik, mau morotin aja. Tiba-tiba jatuh cinta beneran. Yang jadi pertanyaan ini, laki-laki ini jatuh cinta juga nggak sama kamu? Ya kan? Dia tidak menyebutkan nih tadi, laki-lakinya ini jatuh cinta juga apa tidak sama dia. Dia hanya menyebutkan dianya mulai kecintaan sama nih laki-laki, tapi laki-lakinya punya pacar. Gitu. Nah, jadi aku susah nih memberi solusinya gimana. Kalau aku suruh lanjut, berarti dia merebut pacar orang yang belum tentu laki-lakinya ini suka sama dia. Kemudian, kalau misalnya aku suruh kamu mundur aja, aku nggak tahu ya, ini laki-laki ini sukanya bagaimana. Dan dia ini takutnya sama si wanita yang berketurunan Dayak. Memang Dayak, kalau Dayak itu aku kasih tahu ya, sifat orang Dayak itu nggak sombong, Dayak itu nggak angkuh, Dayak itu tidak akan menyerang orang duluan. Dia itu orangnya sabar. Makanya Dayak itu sering menggunakan kata pahari. Pahari itu artinya saudara. Mereka sering berkata seperti itu. Orangnya baik kan orang Dayak itu. Jadi kalau kalian kenal orang, jangan takut sama orang Dayak. Asal kalian tidak mengganggunya saja, tidak menyakiti, tidak mengintimidasi.
aman saja. Nah dia ini takutnya orang lakinya ini berpindah ke agamanya. Aku tidak bisa memberikan solusi yang tepat di sini karena aku tidak tahu ini perasaan laki-lakinya ini ke kamu bagaimana. Kalau memang perasaan laki-lakinya ke kamu tidak ada, mending kamu mundur daripada mengganggu. Kalau kamu hanya berusaha untuk mendapatkan hatinya laki-laki sedangkan dia sudah punya pacar, ya nggak bisa gitu. Hati yang dipaksakan itu nggak akan baik. Sesuatu yang dipaksakan nggak akan baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, mohon maaf sudah lancang lewat pesan pribadi. Kan aku sendiri yang nulis di bioku, kalau mau curhat langsung DM ke Instagram aja. Jadi nggak usah sungkan. Aku nggak makan, nggak gigit kok. Mau nanya Kak? Ya, Ulun dari Kalimantan Tengah. Oh ini bahasa Banjar ya, Pangkalan Bun. Oh dia dari suami saya dulu setia banget, gara-gara kena wanita pekerja malam penghibur, jadi sekarang tertutup sama saya. Kasihan, saya udah ada anak 2 cewek masih kecil-kecil. Cara mengembalikan suami saya seperti dulu apakah biar lupa benar-benar sama si wanita penggoda? Dia berurusan dengan wanita malam. Aku bongkar nih rahasia wanita malam. Aku tahu dunia kalian. Para wanita malam itu 80% menggunakan dukun. Kenapa? Pertama, kalau dia tidak punya pegangan, dia akan kalah di antara sesamanya. Biasanya yang dipakai oleh wanita malam yang paling kecil itu biasanya aura, ya. Dia buka aura. Kuat banget dia buka terus auranya. Kelakuannya negatif, ya kan? Perbuatannya negatif. Mengganggu suami orang, apa segala macam, itu kan negatif, membuat aura negatif, aura di dirinya nggak baik. Jadi dia terus-terusan mengupgrade, buka aura. Ada yang pakai susu, ada yang pakai pemikat, kayak pelet, yang pemikat itu pelet. Ada juga yang pakai pengeretan. Nah ini yang susah, kalau pakai pengeretan ini, kalau dia dapat itu laki, ini laki udah kayak kerbau yang ditusuk hidungnya. Kalau ada wanita malam yang tidak pakai pegangan, pasti akan kalah. Karena dunia malam itu keras sekali. Akan bisa saling tutup aura juga. Dia bersaing nih. Aku nggak suka sama wanita itu, aku serang. Aku bongkar kan? Kenapa aku tahu? Kenapa aku tahu? Nantilah aku jawab siapa aku. Ada nanti saatnya. Ini wanita korban yang suaminya diganggu oleh wanita malam. Berat ini, Neng. Kamu berurusan dengan wanita yang punya pegangan, sedangkan kamu tidak punya pegangan apa-apa. Kuat-kuatan doa bisa. Tapi kita butuh ikhtiar, perantara yang lain gitu. Gimana ya caranya? Aku nih ngomong nih hati-hati nih. Salah ngomong nih bahaya. Aduh, gimana ya? Aku berusaha menempatkan diriku ini tidak menggunakan ajaran agama tertentu, karena aku ingin berdiri secara umum agar orang-orang yang misalnya aku jawab secara Islam, yang non-Islam bagaimana gitu. Sedangkan aku di sini aku tahu sih dia sebut tadi assalamualaikum muslim, berarti kekuatan doa memang betul. Tapi Tuhan juga memberikan kuasa kepada jin untuk mengganggu manusia dan menggoda manusia. Saranku kalau mau mengobati ini suami, gak mungkin kan suaminya diajak ruqyah, pasti menolak karena dia akan tersinggung. Kita ruqyahan yuk, tersinggung dia, marah dia. Iya, aku nggak tahu ini suaminya masih pulang di rumah, masih tinggal di rumah apa enggak, ya kan? Dia ini sekarang tertutup, kan? Gini sayang lagi istri orang dipanggil sayang. Aku nih bingung aku nih mau jawabnya. Bahasa aku nih takut salah, soalnya ini video pertama, gagal di sini kacau semua. Oke, kamu muslim. Saranku begini, kamu datangi seorang pemuka agama atau ulama yang memang berkarisma, yang memang kekuatan doanya sering dihijabah. Kita nggak salah kalau kita minta doakan sama orang lain. Gini loh,
aku bisa berdoa, kamu bisa berdoa, tapi apakah doaku akan sering dikabulkan atau doa orang itu yang sering dikabulkan? Jujur doaku banyak yang tidak dikabulkan, tapi ada temanku yang doa dikit aja dia kabul gitu. Nah kadang aku bisa minta doa, doain aku dong begini-begini, kalau kabul aku kasih apa gitu. Nah kamu datangin orang yang doanya sering makbul gitu. Dan kalau kamu muslim juga, ambil bawa air dalam botol ya. Setiap Jumat itu kan ada orang sholat Jumat itu ada mimbar, di belakang mimbar biasanya ditaruh air gitu ya. Nah itu nanti jadi air suci karena airnya didoakan. Air itu kamu ambil, kamu kasih buat minum buat dia, setengahnya kamu kamu taruh di bak mandi buat dia pakai mandi. Lakukan terus rutin ya, setiap minggu. Doa sama Tuhan, semoga ini suami kamu disembuhkan, semoga suami kamu sadar, ingat anak istrinya gitu. Terus dilakukan. Tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil. Pasti ada hasilnya, cuman waktu saja yang akan menjawabnya kapan. Oke? Semoga ini bahasaku tidak tidak salah ini. Wulandaru, benar nggak sih kalau pelet suku Dayak sampai nggak ingat pulang? Bener, dan ada yang lebih parah. Pelet orang Dayak bisa menghilangkan kelamin laki-laki. Itu yang ekstrim banget. Pelet suku Dayak itu ada yang tingkat ringan dan ada yang menengah, bahkan yang paling ekstrim. Kalau yang paling ekstrim itu sampai laki-laki kehilangan alat kelaminnya. Knalpotnya hilang, bayangkan. Itu kalau misalnya dia kena pelet, dia kabur dia pergi dari Kalimantan, hilang itu kelaminnya. Dia mau pakai kelaminnya nggak bisa dipakai sama wanita lain. Itu udah pelet kuat banget, itu ekstrim banget. Nah mungkin secara lahir ya kita tahu dia masih punya knalpot, tapi dia sendiri nggak lihat knalpot tuh hilang, bingung dia. Nah itu ekstrim banget. Kalau yang dia tanyakan ini tadi, apakah benar bisa pulang apa tidak, itu masih ya terbilang ekstrim juga sih, tapi agak menengah, nggak sampai mengerikan sampai hilang knalpot. Nah kalau yang ini benar, hati-hati sama wanita Dayak, jangan berani-berani disakiti terlalu dalam ya. Wanita Dayak memang cantik-cantik, kalau memang mau serius sama wanita Dayak, serius sih, tapi jangan dijadikan mainan. Jangan merasa kamu fuckboy nggak berlaku untuk wanita Dayak ya. Apalagi kalau wanitanya itu bawi kuwu, sebutannya bawi kuwu ya, wanita-wanita yang dipingit oleh orang tuanya. Nah itu jangan berani-berani. Kalau nggak mau serius, mending nggak usah didekati. Peletnya memang ekstrim kuat. Kalau yang tidak kuat itu ya kayak minyak-minyakan, bulu perindu, itu masih bisa diobati, masih bisa. Tapi kalau yang untuk ekstrim susah untuk diobati. Harus datang ke Kalimantan, minta maaf atau segala macam, bertemu langsung sama orangnya. Begitu. Sampai orangnya sendiri yang melepas peletnya. Udah ya, aku nih takut bicara panjang lagi, salah ngomong, selesai ini. Ini baru episode 1. Selesai di sini aku nanti. Bagi kalian yang mau konsultasi, silakan DM Instagramku di @andriaan1. Tidak perlu sungkan, langsung cerita aja. Kalau misalnya mau disamarkan identitasnya, bilang aja tolong samarkan identitas. Tidak akan aku sebutkan. Kalian mau cerita sejorok apapun, gak usah sungkan. Aku sudah terbiasa jorok-jorok. Bahkan ada kirim-kirim foto segala macam, begitu pun dah juga banyak. Jadi gak perlu khawatir. Aku lupa ya, disubrip ya. Nah, supaya nih ramein nih YouTubeku. Supaya aku nih rajin juga main YouTube. Aku nih jarang main YouTube karena subscribe-ku nih nggak naik-naik. Ya, bye-bye. Ketemu lagi nanti Pak Hari, bye-bye.